Dahulu kala, hiduplah seekor bangau di dekat kolam. Tepat di sebelah kolam, terdapat sebuah pohon besar. Seorang peri tinggal di pohon tersebut, dan dia belajar dengan cara mengamati perilaku bermacam binatang. Di dalam kolam hidup banyak sekali ikan kecil. Si bangau menggunakan paruhnya untuk menangkap ikan-ikan dan memakan mereka. Suatu ketika musim kemarau melanda daerah tersebut. Volume air dalam kolam tersebut berkurang sangat drastis, sehingga sekarang sangat mudah untuk si bangau menangkap ikan-ikan tersebut. Bahkan, dia mulai menggemuk karena semua makanan tersebut. Namun, si bangau menyadari bahwa tidak peduli sebanyak apapun yang dia makan, dia tidak pernah puas. Akan tetapi dia tidak belajar dari hal ini. Dia justru memutuskan bahwa jika dia memakan semua ikan dalam kolam ini, dia akan menemukan kebahagiaan. Makin banyak makin bahagia, katanya kepada diri sendiri. Untuk menangkap semua ikan dalam kolam, si bangau mendapatkan sebuah rencana yang cerdik. Ia akan mengelabui ikan-ikan tersebut, menipu mereka supaya percaya kepadanya, lalu melahap mereka saat lengah. Dia sangat puas dengan dirinya karena dapat memikirkan taktik semacam itu. Segera, si bangau memulai tipu muslihatnya. Agar ikan-ikan tersebut percaya kepadanya, dia duduk diam di dekat kolam, dalam satu posisi, seperti orang suci dalam hutan. Tidak lama kemudian, ikan-ikan berenang mendekat dan bertanya, "Pak Bangau, apa yang kamu pikirkan?" Si bangau yang terlihat seperti orang suci menjawab, "Oh ikan-ikanku tersayang, aku sedih memikirkan masa depan kalian. Aku sedang berpikir tentang bencana yang akan segera menimpa kalian semua." "Yang mulia, bencana apa yang akan terjadi pada kami?" tanya mereka. "Lihat sekitarmu, tinggal sedikit air yang ada di sekitar kalian. Kalian juga mulai kehabisan makanan. Kekeringan panjang ini sangat berbahaya untuk anak-anak kalian yang malang." Jawab si bangau bersungguh-sungguh. "Gawat, apa yang harus kami lakukan untuk menyelamatkan diri kami?" "Anak-anakku yang malang," jawab si bangau, "kalian harus percaya kepadaku dan lakukan seperti yang aku katakan. Jika kamu mengizinkanku untuk mengangkat kalian dalam paruhku, akan kubawa kalian satu persatu ke kolam lain. Kolam di sana lebih besar daripada yang di sini. Kolam itu masih penuh air dan permukaannya tertutup teratai yang cantik. Kolam itu seperti surga." Ketika mereka mendengar tentang mengangkat dalam paruh, ikan-ikan tersebut menjadi sedikit curiga. "Pak Bangau, bagaimana kami dapat percaya kepadamu?" kata mereka. "Sejak dahulu kala, bangau tidak pernah menolong kami. Bangau hanya menaruh kami di paruh mereka untuk memakan kami. Ini pasti tipu muslihat. Atau kamu pasti bercanda?" Si bangau mengangkat kepalanya untuk membuat dirinya tampak dapat dipercaya sebisa mungkin. Si bangau berkata, "Jangan berkata seperti itulah. Tidakkah kalian melihat aku adalah bangau yang sangat istimewa? Kalian harus mempercayaiku. Tetapi jika kalian tidak percaya kepadaku, kirim satu ikan untuk pergi bersamaku dan akan kutunjukkan kepadanya kolam yang indah itu. Lalu ketika aku membawanya kembali, kalian akan tahu bahwa aku bisa dipercaya." Si bangau tampak dapat dipercaya dan terdengar jujur. Akan tetapi untuk amannya, mari kita kirim si pengacau kecil yang tidak berguna untuk pergi bersamanya. Ini akan menjadi percobaan, kata mereka kepada satu sama lain. Mereka menemukan ikan kecil yang terkenal sering bolos sekolah, dan mendorongnya ke ujung kolam. Si bangau menundukkan kepalanya dan mengangkat ikan kecil tersebut ke dalam paruhnya. Lalu dia membentangkan sayapnya dan terbang ke pohon tinggi di tepi kolam besar yang indah. Seperti yang dia katakan, kolam itu dipenuhi dengan teratai yang indah. Si ikan itu kagum melihat betapa indahnya tempat tersebut. Lalu si bangau membawanya kembali ke kolam tuanya yang menyedihkan, seperti yang dia janjikan. Setibanya di rumah, si ikan kecil menceritakan betapa menakjubkannya kolam indah yang besar itu. Mendengar hal ini, semua ikan lainnya menjadi sangat gembira dan bergegas untuk menjadi yang pertama pergi. Akan tetapi penumpang pertama yang terpilih adalah si pengacau kecil tadi. Sekali lagi, si bangau mengangkatnya ke dalam paruhnya dan terbang ke pohon besar di tepi danau baru yang indah. Ikan kecil tersebut yakin bahwa si bangau yang suka menolong akan menurunkannya ke dalam kolam yang mengagumkan. Tiba-tiba si bangau membunuhnya, melahap dagingnya, dan membiarkan tulangnya jatuh ke tanah. Si bangau kembali ke kolam tua, membawa ikan kecil berikutnya ke pohon yang sama, dan memakannya dengan cara yang sama. Satu persatu, dia melahap mereka semua. Si bangau kekenyangan hingga dia kesulitan untuk terbang kembali ke kolam kecil.
Dia menyadari di sana tidak ada ikan lagi untuk ditipu dan dimakannya, tetapi dia tetap saja belum puas. Lalu dia menyadari ada seekor kepiting yang kesepian merayap di sekitar tepi kolam berlumpur. Dia berjalan ke arah kepiting dan berkata, "Kepiting tersayang, aku dengan baik hati membawa semua ikan ke kolam besar yang indah tidak jauh dari sini. Mengapa kamu masih mau tinggal di sini sendirian? Jika kamu mengizinkanku membawamu di dalam paruhku, aku dengan senang hati akan membawamu ke sana. Untuk kebaikanmu sendiri, percayalah kepadaku." Pasti si bangau telah memakan semua ikan tersebut. Perutnya sangat penuh hingga dia kesulitan untuk berdiri tegak. Dia sama sekali tidak bisa dipercaya jika aku bisa membuatnya membawaku ke kolam baru dan menaruhku ke dalamnya, akan jauh lebih baik. Akan tetapi jika dia berusaha untuk memakanku, akan aku penggal kepalanya dengan capitku yang tajam, pikir si kepiting. Lalu si kepiting berkata, "Bangau sahabatku, aku khawatir aku terlalu berat untuk dibawa di dalam paruhmu. Kamu pasti akan menjatuhkanku di perjalanan. Sebaiknya, aku akan memegang lehermu dengan kedelapan kakiku, lalu kamu bisa membawaku dengan selamat ke rumahku yang baru." Si bangau yang terbiasa membodohi yang lain, tidak membayangkan dia bisa berada dalam bahaya meskipun si kepiting akan mencapit lehernya. Dia justru berpikir, bagus sekali, ini akan memberiku kesempatan untuk memakan daging manis si kepiting bodoh yang mudah percaya ini. Si bangau pun mengizinkan si kepiting untuk menggenggam lehernya dengan kedelapan kakinya. Bahkan, dia menggenggam leher si bangau dengan capitnya yang tajam. "Sekarang tolong bawa aku ke kolam yang baru," kata si kepiting. Si bangau yang bodoh, dengan lehernya di dalam cengkeraman si kepiting, terbang ke pohon besar yang sama di samping kolam yang baru. "Hei, bangau bodoh, apakah kau tersesat? Engkau bukan membawaku ke kolam. Kenapa kau tidak membawaku ke tepi dan menaruhku ke dalamnya?" Si bangau menjawab, "Siapa yang kau panggil bodoh? Aku tidak terima. Kau bukan saudaraku. Mungkin kau pikir, kau telah berhasil menipuku untuk memberimu tumpangan gratis. Tetapi akulah yang cerdik. Lihat saja semua tulang ikan di bawah pohon, aku telah memakan semua ikan tersebut, dan sekarang akan kumakan kau juga, dasar kepiting bodoh." Ikan-ikan tersebut dimakan karena mereka terlalu bodoh percaya kepadamu. Karena kamu telah menipu mereka, kamu menjadi begitu angkuh hingga berpikir, kamu bisa menipu siapapun. Kamu tidak bisa menipuku. Lehermu sudah berada dalam capitku. Jika salah satu mati, kita berdua mati, balas si kepiting. Tiba-tiba, si bangau tersadar dia dalam bahaya. "Oh kepiting yang mulia, tolong lepaskan aku. Aku telah belajar dari kesalahanku. Kamu bisa mempercayaiku. Saya tidak memiliki keinginan untuk memakan kepiting yang begitu tampan sepertimu." Dia memohon. Lalu dia terbang ke tepi kolam dan berkata, "Sekarang, tolong lepaskan aku. Demi kebaikanmu sendiri, percayalah kepadaku." Akan tetapi kepiting tua ini sudah hidup cukup lama. Dia menyadari si bangau tidak bisa dipercaya, tidak peduli apapun yang dia katakan. Jika membebaskan si bangau, dia pasti akan dimakannya. Jadi, dia memotong leher si bangau dengan capitnya, seperti pisau mengiris mentegal kepala si bangau jatuh ke lantai, dan si kepiting merayap dengan aman ke dalam kolam yang indah. Sementara itu, peri yang serba ingin tahu juga telah tiba di kolam yang baru, dan melihat semua yang terjadi. Duduk di puncak pohon besar, dia berkata untuk didengar semua dewa, seseorang yang hidup dengan tipu muslihat dan kebohongan, tidak akan dipercaya dan sekarang dia telah mati. Moral dari cerita: tipu muslihat hanya akan membawamu sejauh itu. Suatu hari, kamu akan menemui penghabisanmu.